Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurisan dari 12 MIPA 1 akan mempresentasikan materi sejarah. Dinamika politik dan ekonomi di Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal. Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu indikator pemerintahan yang demokratis. Tahukah Anda kapan pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan? Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada masa demokrasi liberal. A. Politik pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi dinamika liberal. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia. Sejak kemerdekaan diproklamasikan, Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Meskipun telah meraih kemerdekaan, bangsa Indonesia tidak lantas dari berbagai permasalahan memasuki masa kemerdekaan. Sistem pemerintahan yang berlaku pada masa awal kemerdekaan adalah sistem presidensial. Dalam sistem presidensial, Presiden Soekarno berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Akan tetapi, sistem pemerintahan tersebut tidak berlangsung lama karena pemerintah menerapkan sistem parlementer. Sistem parlementer mulai berlaku pada 14 November 1945 ketika pemerintah membentuk kabinet baru dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Pemerintahan yang dipimpin oleh Sultan Syahrir tersebut dikenal dengan Kabinet Syahrir pada 23 Februari 1946. 2. Kabinet pada masa demokrasi liberal. Sistem pemerintahan di Indonesia pada masa demokrasi liberal berbeda dengan pada masa awal kemerdekaan. Pada masa demokrasi liberal, presiden hanya bertugas sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Adapun kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal sebagai berikut. A. Kabinet Natsir. Perhatikan tokoh pada gambar 2.3. Dia adalah Muhammad Natsir, Perdana Menteri pertama pada masa demokrasi liberal. Kabinet Natsir resmi menjalankan pemerintahan pada 6 September 1950. B. Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman resmi memerintah sejak 26 April 1951. Akan tetapi, Kabinet Sukiman tidak bertahan lama karena terjadi beberapa permasalahan, salah satunya politik luar negeri yang dianggap condong ke negara-negara barat. C. Kabinet Wilopo. Perhatikan anggota Kabinet Wilopo pada gambar di samping. Kabinet Wilopo resmi memerintah sejak 30 Maret 1952. Kabinet Wilopo merupakan koalisi antara PNI dan Masyumi. Salah satu aspek menarik dari Kabinet Wilopo adalah penerapan sistem second kabinet, yaitu kabinet yang terdiri atas menteri yang ahli di bidangnya. A. Kabinet Ali Sastro Amijojo 1. Perhatikan gambar di samping. Pada tampak Kabinet Ali Sastro Amijojo 1 yang berfoto bersama setelah dilantik oleh Presiden Soekarno. Pelantikan Kabinet Ali Sastro Amijojo 1 dilaksanakan pada 30 Juli 1953. Presiden Soekarno menunjuk Ali Sastro Amijojo PNI dan Wongsonerdo Partai Indonesia Raya sebagai Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri. E. Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap resmi menjalankan pemerintahan pada 12 Agustus 1955. Kabinet ini terdiri atas 23 menteri dengan mayoritas anggota berasal dari Masyumi. Pada pemerintahannya, Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan pemilu tepatnya 1955. F. Kabinet Ali Sastro Amijojo II. Setelah pemilu 1955, Presiden Soekarno memilih Ali Sastro Amijojo sebagai formatur kabinet baru. Kabinet Ali Sastro Amijojo dilantik Presiden Soekarno pada 20 Maret 1956. G. Kabinet Juanda atau Karya. Kabinet Karya dilantik pada 9 April 1957. Kabinet ini dipimpin oleh Juanda Kartawijaya, tokoh yang tidak berasal dari kalangan partai politik. Dalam menjalankan pemerintahan, Juanda dibantu 3 wakil Perdana Menteri, yaitu Hardi PN, Idam Khalid NU, dan juga Jeleimena Parkindo. 3. Sistem kepartaian. Pada masa awal kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia membutuhkan lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat. Keberadaan parlemen tidak dapat dipisahkan dari partai politik.
4. Pemilihan umum 1955. Pemilihan umum 1955 merupakan pemilu pertama di Indonesia. Pemilihan umum 1955 terselenggara pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap. Pada pemilu pertama, 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya melalui kotak-kotak suara yang telah disediakan di PPI. 5. Kegagalan konstituante menyusun Undang-Undang Dasar. Kegagalan konstituante tersebut disebabkan oleh faktor-faktor berikut. A. Perdebatan berlarut-larut dalam konstituante. B. Adanya perselisihan antar partai. C. Munculnya desakan untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. 3 usulan negara yang diusung partai-partai sebagai berikut. A. Dasar Negara Pancasila diusung oleh PNI, PKRI, Permai, Parkindo, dan BAPERI. Dasar Negara Islam diusung oleh Masyumi, NU, dan PSII. Dasar Negara Sosial Ekonomi diusung oleh Partai Murba dan Partai Buruh. B. Dinamika ekonomi pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Pada awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal, pemerintah dihadapkan pada berbagai permasalahan ekonomi. Berbagai permasalahan ekonomi tersebut tidak terlepas dari keadaan politik pada masa itu. 1. Masa awal kemerdekaan. Kemerdekaan menandai kemandirian Indonesia dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi. Sejak memproklamasikan kemerdekaan pada 1945, pemerintah Indonesia berupaya mandiri dalam mengatur keuangan, mengelola sumber daya ekonomi, dan mengeluarkan kebijakan ekonomi negara tanpa campur tangan bangsa asing. A. Permasalahan ekonomi. Perekonomian Indonesia pada masa awal kemerdekaan belum stabil. Kestabilan ekonomi pada masa itu dipengaruhi oleh faktor dari dalam dan luar negeri. Berbagai permasalahan ekonomi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, hiperinflasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hiperinflasi berarti kondisi ekonomi yang ditandai dengan naiknya harga barang secara cepat dan menurunnya daya beli. Keadaan ekonomi Indonesia pada akhir kekuasaan Jepang dan pada awal berdirinya Republik Indonesia sangat kacau dan sulit. Salah satu faktor penyebab kacaunya perekonomian Indonesia tahun 1945 sampai 1950 adalah karena terjadi inflasi yang sangat tinggi. 2. Blokade ekonomi negara. Pada November 1945, Belanda melakukan blokade terhadap perekonomian Indonesia. Aksi blokade ini dilakukan dengan menutup pintu keluar dan masuknya perdagangan Indonesia. 3. Kekosongan kas negara. Akibat blokade ekonomi yang dilakukan Belanda, Indonesia mengalami kesulitan ekonomi. Penghasilan Indonesia saat itu hanya bergantung pada produksi sektor pertanian. Upaya penyelamatan perekonomian Indonesia. Perhatikan tokoh pada gambar di samping. Tokoh tersebut adalah Insinyur Surahman, Menteri Keuangan Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Adapun upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah perekonomian sebagai berikut. 1. Mengatasi masalah keuangan. Upaya pemerintah mengatasi masalah keuangan dilakukan dengan cara menetapkan 3 mata uang yang berlaku di Indonesia, yaitu mata uang Dejavas C Bank, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang Jepang. 2. Menembus blokade ekonomi Belanda. Pemerintah Indonesia menerapkan beberapa strategi untuk menembus blokade ekonomi Belanda. Strategi pemerintah untuk menembus blokade ekonomi Belanda sebagai berikut. A. Melakukan operasi Popda dan Apui. B. Melakukan diplomasi ke India. C. Membentuk Banking and Trading Corporation atau BTC. D. Membentuk Indonesia Office Indov. E. Membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri atau disebut dengan KPULN. 3. Menyelenggarakan konferensi ekonomi. Pada 1446, pemerintah menyelenggarakan konferensi ekonomi. Konferensi ini diadakan 2 periode. Pertama, konferensi ekonomi pada Februari 1946 yang membahas pemetaan bahan makanan. Kedua, konferensi ekonomi 2 pada 6 Mei 1946 yang membahas berbagai permasalahan ekonomi seperti program ekonomi pemerintah, keuangan negara, pengendalian harga, serta distribusi dan alokasi tenaga manusia. 4. Membentuk Planning Board Badan Perancang Ekonomi. Badan Perancang Ekonomi Planning Board dibentuk pada 19 Januari 1947. Badan ini bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi jangka waktu 2-3 tahun.
5. Melaksanakan Kasimo Plan. Menteri Persediaan Makanan IJ Kasimo menghasilkan rencana produksi 5 tahun yang dikenal dengan Kasimo Plan. Rencana Kasimo. Rencana Kasimo meliputi rencana produksi 3 tahun 1948 sampai 1950 mengenai usaha swasembada pangan. 6. Membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi PTE. Persatuan Tenaga Ekonomi PTE dibentuk di Jakarta pada September 1945. PTE diketuai oleh B.R. Motik. Pembentukan PTE bertujuan menggalang dan menyelesaikan individualisme di kalangan organisasi pedagang dan memperkukuh perekonomian nasional. 7. Melaksanakan program pinjaman nasional. Program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman. Atas persetujuan BPKNIP, pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun dalam pelaksanaannya. Program ini mencapai keberhasilan. 2. Masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal, kondisi perekonomian Indonesia belum stabil. Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan turut memperkukuh kondisi perekonomian. Utang-utang Indonesia pun makin melambung tinggi. Untuk mengetahui jawabannya, perhatikan pembahasan berikut. A. Pemikiran ekonomi nasional. Memasuki periode 1950-an, bangsa Indonesia berusaha menciptakan sistem ekonomi baru. Untuk mewujudkan sistem ekonomi tersebut, bangsa Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan ekonomi. Dalam menghadapi berbagai masalah perekonomian tersebut, Sumitro Jojo Hadikusumo mencoba mempraktikkan sistem ekonomi nasional pada sektor perdagangan. B. Sistem ekonomi liberal. Kondisi perekonomian Indonesia mulai mengalami peningkatan pada masa pemerintah Kabinet Natsir. Salah satu penyebab peningkatan ini adalah berlangsungnya Perang Korea pada awal 1950-an yang mengakibatkan kenaikan harga komoditas dan peningkatan pendapatan ekspor. 1. Perundingan Finansial Ekonomi (FINEK). Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, pemerintah Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masalah Financial Economy (FINEK). Rancangan persetujuan FINEK yang diajukan pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Belanda sebagai berikut. A. Pembatalan persetujuan FINEK hasil KMB. B. Hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Hubungan FINEK didasarkan atas undang-undang nasional dan tidak boleh diikuti oleh perjanjian lain. 2. Biro Perancang Keuangan. Biro Perancang Negara dibentuk pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Biro ini bertugas merancang pembangunan jangka panjang. Biro Perancang Negara dipimpin oleh Juanda Kartawijaya. 3. Rencana Pembangunan 5 Tahun (RPLT). Rencana Pembangunan 5 Tahun merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan Biro Perancang Negara. RPLT disetujui DPR pada 11 November 1958. Pada 1957, sasaran dan prioritas RPLT diubah menjadi Musyawarah Nasional Pembangunan (MUNAP). Pembiayaan RPLT diperkirakan mencapai 12,5 miliar. C. Kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi masa demokrasi liberal. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masa itu sebagai berikut. 1. Gerakan Banteng. 2. Nasionalisasi perusahaan asing. 3. Sistem ekonomi Alibaba. Sekian dari saya, Muhammad Turisan, 12 MIPA 1. Apabila ada kesalahan dalam video saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.